Selamat berjumpa kembali adik-adik peserta didik kelas 11 SMA, MA dan paket C di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung kembali di saluran PKBM Virtual News. Kali ini, saya akan memaparkan alur tujuan pembelajaran atau ATP, mata pelajaran bahasa Indonesia. Fase F, kelas 11 SMA, MA, dan paket C. Berikut elemen capaian pembelajaran. 1. Menyimak. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengevaluasi berbagai gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari menyimak berbagai tipe teks, non-fiksi dan fiksi, dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara, mengkreasi dan mengapresiasi gagasan dan pendapat untuk menanggapi teks yang disimak. Alur tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik menganalisis dan menilai akurasi informasi dari ceramah yang disimaknya. Materi inti. A. Kata atau frasa kunci, ceramah. B. Topik atau konten inti, teks ceramah dalam berbagai forum. 2. Peserta didik menilai tujuan ceramah dan menanggapi persetujuan, sanggahan, kritik, saran, isi ceramah yang disimaknya. Materi inti. A. Kata kunci, kritik. B. Topik inti, menanggapi isi ceramah. 2. Berbicara dan mempresentasikan capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menyajikan gagasan, pikiran, dan kreativitas dalam berbahasa dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara secara logis, sistematis, kritis, dan kreatif. Mampu menyajikan karya sastra secara kreatif dan menarik. Peserta didik mampu mengkreasi teks sesuai dengan norma kesopanan dan budaya Indonesia. Peserta didik mampu menyajikan dan mempertahankan hasil penelitian, serta menyimpulkan masukan dari mitra diskusi. Alur tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mengkreasi dan menyajikan pendapat secara sistematis dan kreatif dalam bentuk ceramah sesuai dengan format wicara, monolog atau paparan, dengan memerhatikan norma kesopanan dan budaya Indonesia. Materi inti. A. Kata kunci, monolog. B. Topik inti, menyampaikan ceramah. 2. Peserta didik mementaskan drama secara kreatif dan menarik dengan memerhatikan norma kesopanan dan budaya Indonesia. Materi inti. A. Kata kunci, kreatif. B. Topik inti, mementaskan drama. 3. Peserta didik mempresentasikan hasil penelitian berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode presentasi yang mengundang perhatian atau minat pendengar. Materi inti. A. Kata kunci, presentasi hasil penelitian. B. Topik inti, teks hasil penelitian. 3. Membaca dan memirsa capaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengevaluasi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari membaca berbagai tipe teks, non-fiksi dan fiksi, di media cetak dan elektronik. Peserta didik mampu mengapresiasi teks fiksi dan non-fiksi. Alur tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik menganalisis dan menyimpulkan unsur intrinsik cerpen dan menilai tujuan penulis menggunakan diksi tertentu. Materi inti. A. Kata kunci, unsur intrinsik. B. Topik inti, apresiasi teks cerpen. 2. Peserta didik menilai dan mengkritisi unsur intrinsik, karakterisasi, alur cerita, latar, serta otentisitas penggambaran masyarakat pada teks cerpen. Materi inti. A. Kata kunci, otentisitas. B. Topik inti, menilai unsur intrinsik cerpen. 3. Peserta didik menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh serta elemen intrinsik lain seperti latar cerita, kejadian-kejadian dalam pementasan drama. Materi inti. A. Kata kunci, drama. B. Topik inti, menyaksikan pementasan drama. 4. Peserta didik menyintesis dan menyimpulkan informasi dari teks karya tulis ilmiah. Materi inti. A. Kata kunci, karya tulis ilmiah. B. Topik inti, membaca intensif teks karya tulis ilmiah. 5. Peserta didik menganalisis dan menilai akurasi informasi dari teks karya tulis ilmiah. Materi inti. A. Kata kunci, akurasi. B.
Topik inti. Menganalisis teks karya tulis ilmiah. 4. Menulis. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu menulis karya sastra dalam berbagai genre. Peserta didik mampu menulis teks refleksi diri. Peserta didik mampu menulis hasil penelitian, teks fungsional dunia kerja, dan pengembangan studi lanjut. Peserta didik mampu memodifikasi, mendekonstruksikan karya sastra untuk tujuan ekonomi kreatif. Peserta didik mampu menerbitkan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Alur tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik menulis cerpen secara kreatif dengan menggunakan bahasa yang memikat dan memublikasikan cerpen ke media cetak maupun digital. Materi inti. A. Kata kunci. Publikasi. B. Topik inti. Menulis cerpen secara kreatif. 2. Peserta didik menuliskan hasil riset dengan mengutip sumber rujukan secara etis. Materi inti. A. Kata kunci. Riset. B. Topik inti. Menulis teks laporan penelitian. 3. Peserta didik menulis artikel ilmiah populer berdasarkan hasil penelitian dan memublikasikannya di media cetak atau digital. Materi inti. A. Kata kunci. Artikel ilmiah populer. B. Topik inti. Menulis artikel ilmiah populer. Demikian saya sampaikan alur tujuan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Fase F. Kelas 11 SMA, MA, dan paket C. Saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.